Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuli Ika Sulistiwati, NIM 210311100008, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha tani kacang tanah. Latar belakang dari usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara petani dapat menentukan berbagai faktor secara efektif, sehingga dapat menghasilkan hasil panen yang maksimal atau menguntungkan bagi para petani. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan dengan urutan kedua yang terpenting setelah kedelai. Penanaman kacang tanah yang ada di Jombang ditanam pada saat musim kemarau. Butuh waktu sekitar 3 bulan kacang tanah tersebut siap untuk dipanen. Pemilihan penelitian usaha tani kacang tanah yaitu kacang tanah mudah untuk diterapkan dalam pembudidayaan usaha tani mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Tujuan penelitian usaha tani kacang tanah agar kita paham dari mulai penanaman kacang tanah sampai panen agar dapat mengetahui apa saja bahan dan alat yang digunakan selama penanaman kacang tanah. Pembahasan. Klasifikasi bentuk usaha tani merupakan usaha tani perseorangan atau individual farm, di mana petani tersebut melakukan seluruh pekerjaan dapat dikerjakan oleh petani itu sendiri dan keluarganya, dimulai dari perencanaan sampai dengan masa panen. Klasifikasi sifat usaha tani yaitu usaha subsisten, karena dari hasil penanaman hingga hasil pemanenan, kacang tanah digunakan untuk sekeluarga itu sendiri. Klasifikasi pola usaha tani yaitu usaha tani khusus, karena hanya menanam satu cabang yaitu kacang tanah. Klasifikasi tipe usaha tani ini yang diusahakan yaitu komoditas kacang tanah. Klasifikasi tempat budidaya dan masa budidaya yang digunakan petani yaitu sawah, dan masa budidaya yaitu komoditas semusim. Pembahasan lahan yang digunakan petani ini merupakan lahan kering, karena kacang tanah tidak mengalami kebusukan atau gagal panen. Luas yang digunakan petani ini memiliki lahan yang sedang dan status lahan tersebut yaitu milik sendiri. Tenaga kerja yang digunakan petani kacang tanah ini yaitu tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin, serta sumber tenaga yaitu berasal dari keluarga itu sendiri. Modal yang digunakan petani ini merupakan modal dari petani itu sendiri dari keuntungan panen yang sebelumnya. Manajemen yang digunakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dilakukan oleh petani itu sendiri, sedangkan action membutuhkan bantuan tenaga kerja petani itu sendiri. Pembahasan biaya variabel. Jenis biaya variabel yaitu pupuk TSP, pestisida ulat, biaya pengairan. Pupuk TSP berjumlah 15 dan harga persatuan yaitu 10.000, maka nilainya 150.000. Pestisida menggunakan jumlahnya 1 dengan harga 90.000, nilainya 90.000. Biaya pengairan yaitu 2 kali dengan harga 50, maka nilainya 100.000. Total biaya variabel semuanya yaitu 340.000. Pembahasan jenis biaya tetap yaitu benih, mesin traktor, dan tenaga kerja menanam. Benih yaitu berjumlah 25 dengan harga 35.000, maka nilainya 875.000. Mesin traktor yaitu 1 dengan harga 200.000, maka nilainya 200.000. Tenaga kerja nanam berjumlah 10, maka harganya 60 dengan nilainya
600.000. Jadi total biaya tetap yaitu 1.675.000. Metode garis lurus. P yaitu jumlah penyusutan per tahun, B yaitu harga beli aset, S yaitu nilai sisa, N umur ekonomis aset. P yaitu B dikurangi S per N. Jadi 25 juta dikurangi 17 juta dibagi 15 juta, hasilnya 533,33. Biaya total dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total, maka hasilnya 2.015.000. Harga jual kacang tanah dijual kepada pemborong dengan harga 5 juta. Dan keuntungan yang didapat oleh petani yaitu harga jual dikurangi biaya total, maka 5 juta dikurangi 2.015.000, hasilnya 2.985.000, yaitu keuntungan dari penanaman kacang tanah. Kesimpulan dan saran. Petani ini sudah melakukan perencanaan hingga panen sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Petani dapat terus belajar untuk memahami lahan yang cocok untuk ditanami tanaman agar tidak mengalami gagal panen serta kerugian. Dan juga harus memahami iklim dan cuaca yang saat ini terjadi. Terima kasih.